Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita mau ganti LCD CPU all in one HP Pavilion 23. Ini dengan modelnya, kalau punya saya ini strip B2201. Oke, kita langsung buka saja. Ada bautnya 31 di sini. Dua di ini kakinya, kalau tegak didudukin dulu ya. Nih, dua di balik sini, tiga yang di ujung sini ya. Ya maaf ya kalau tidak terlalu kelihatan videonya. Nah, terus jangan lupa dikasih alas ya. Ini saya pakai bubble yang agak tebal ya, beberapa lapis saya pakainya. Nah, bisa juga pakai alas-alas lain yang lembut. Oke, langsung saja kita coba buka ini apa namanya, bautnya. Dengar ya bunyi kerak-keraknya. Oke, sepertinya baunya tidak lepas ya, langsung dia bunyi kerak seperti itu. Langsung kita tarik. Oke teman-teman, sudah kelihatan ya, nanti kita lihat. Ini juga sudah patah ya bagian sininya nih, bagian apa plastiknya ini. Nah tuh, nah tuh, nih ya, nih bagian sini emang sudah lapuk, sudah patah. Nah ini baru kelihatan mesinnya, LCD-nya belum. Kita lihat juga nih apakah bisa di-upgrade atau tidak, atau seperti apa. Kita cek sebentar. Oke nih teman-teman, ini ya, ini dia dalemannya. Jadi di sini harddisk PC masih pakai harddisk 3,5 in. Ini DVD, soket SATA-nya ini sama. Jadi ini bisa di-up ke SSD ya. Terserah mau korbankan yang ini atau yang ini, tapi jelas yang ini harus dikorbankan ya. Kecuali tidak mau pakai harddisk juga, artinya hanya satu DVD saja, satu SSD SATA saja. Ini. Tapi kalau mau pakai SSD SATA plus harddisk juga, pakai harddisk yang besar seperti ini, mau tidak mau SSD-nya di sini. Tapi kalau mau pakai harddisk laptop yang kecil, di sini bisa SSD, di sini bisa harddisk. Oke, ini untuk harddisknya. Ini kemudian untuk RAM-nya, ini di balik sini RAM-nya. Ntar tarik biasanya bukanya nih. Oke, congkel. Ini RAM-nya ya, DDR3 loh. Baterai BIOS-nya juga nggak ada ternyata. Ini baterai BIOS-nya hilang. Ini nanti kita coba cek juga ya. Ini sudah saya cek, ini sempat cek, ini dia hidup ya, tapi saya tidak tahu kalau ternyata baterai BIOS-nya nih gak hilang. Jadi nanti kita ganti baterai BIOS. Ternyata baterai BIOS-nya sini, dan sekarang kondisi baterai BIOS-nya menghilang. Ini RAM-nya ini DDR3 ya. Ini Core i5 Gen 2 atau Gen 3 kalau tidak salah. Jadi ini bisa sampai ya mungkin 16 maksimal, kalau tidak mungkin 12 ya. Oke, jadi masih bisa ditambah. Ini bawaannya sendiri 4 GB. Bawaannya itu 4 GB. Yaitu ada 4 GB 12.800 SDDR3L. Kita pasang lagi. Ini yang cukup mengejutkan ya bagi saya. Ternyata BIOS-nya tidak ada, artinya ini sudah pernah dibongkar.
Oke, kemudian kita itu mau ganti LCD, sedangkan LCD-nya itu posisinya di balik ini semua ya, di balik mesin. Nah, ini nanti coba dulu saya lihat-lihat, sepertinya saya tidak bakal angkat semua ya, ngelepas satu-satu mesin ini, tapi sepertinya ini ada baut-baut yang pinggiran seperti ini nih. Ya, nanti saya coba copot ya, saya coba copot. Kok gelap deh, ini baut-baut pinggir-pinggirnya ya, kita coba copot, siapa tahu nanti bisa terangkat semua. Tapi kalau tidak bisa ya apa boleh buat, harus dibuka sini. Oke, tunggu dulu, kita coba. Kita coba baut pinggirnya saja. Oke, obeng minus ya. Oke, obeng minus. Sepertinya ada beberapa kabel yang harus kita lepas, ada soketnya ini, sepertinya sini. Dan mungkin saya juga nanti mau buka ini juga teman-teman, casingnya ini, karena fleksibelnya pasti kan di sini nih, fleksibel apa nama itu, LCD. Keyboard pinggirnya sudah semua. Sekarang saya mau ngelepas kabelnya di soket-soketnya ini. Satu. Bentar ya, saya butuh bantuan pinset. Oke, sudah. Sini belum, saya coba angkat dulu lah. Kalau tidak mau baru saya buka ini ya. Masih ada bau. Tidak teman-teman, sudah semua. Yang mana yang belum? Yang dimana tidak? Ya, ini ada kabel juga di balik sini, terpaksa saya buka.
Oke teman-teman, jadi inilah ya dalamannya. Pendinginnya. Ini prosesornya juga bisa up, artinya ya, harusnya sih. Tapi mungkin karena build up seperti ini agak-agak sulit, harus cari yang seri T atau seri S. Oke, jadi ada kabel ini tadi yang menghalangin, dan ini juga ada kabel fleksibel di sini nih. Sini kabel fleksibel, di sini ada kabel DVD, kabel apa ini? Kamera seperti yang hitam nih. Saya coba copot dulu. Oke. Sudah saya copot ya. Saya coba angkat. Tidak mau, belum mau. Oke teman-teman, ini ada kabel wifi kecil juga satu. Sudah, mana lagi yang belum? Coba ya, saya balik saja. Wow, udah banyak nih kerentelan. Udah retak ya. Sudah saya sarankan mending rakit CPU kemarin. Tapi masih sayang sepertinya dengan ini ya. CPU ini all-in-one ini. Ya boleh buat lah. Banyak sekali pecahannya. Ya teman-teman, masih ada pengait-pengaitnya. Di pengait sini sama pengait sini belum mau terbuka. Nih baru mau. Oke, teman-teman. Tuh lihat tuh, pecahannya banyak sekali tuh. Ya. Kenapa pecahannya banyak? Karena memang udah retak semua teman-teman. Saya sudah buatkan video sebelum dibongkar, itu ada di Facebook saya ya. Tuh sudah. Dan kami pun sudah kasih tahu yang punya kemarin itu. Yakin atau enggak ini mau di ganti LCD, mereka tetap kekeh, ya sudah kita ganti saja. Karena kami lihat kondisinya saja seperti ini. Oke lah, tasnya kita singkirkan dulu. Oke teman-teman,
Ya, nanti mungkin sorry. Ya, nanti videonya ini mungkin saya buat cuman sampai ngeganti LCD saja, sedangkan untuk ngerakit ulangnya tidak ya, tinggal ikutin saja videonya dari awal. Kenapa tidak saya buat, karena ini nih patahan-patahan. Nah, nanti saya belum tahu ini mau dibuang saja atau mau diakalin, tapi tidak mungkin saya buang ya, punya orang, bukan punya saya. Kemungkinan besar itu kalau ada seperti ini itu, nah saya masukin plastik jadi satu. Nah, nanti saya tuh kasih tunjuk ke yang punya nih loh, bodinya seperti itu ya. Jadi ini ya, biarpun seperti ini tetap hak orang nih. Nah, ada yang kecil-kecil juga tetap dikasihkan saja. Secuil gini juga tetap kita kasih ya. Oke, sekarang kita buka LCD nya. Baunya ini sudah asam ya, jamur. Jadi buka LCD nya itu di sini ini ada baut ya teman-teman, itu baut. Nah, baut pinggir ini juga kita lepas. Kita coba ya. Asam teman-teman, baunya dia udah berjamur seperti itu. Buka dulu, ini juga sudah pada berkarat. Jadi kalau teman-teman pribadi punya yang seperti ini, terus LCD nya juga mahal harganya, saya sih lebih saran rakit CPU ya. Sudah dapat ini CPU second ini untuk ganti LCD kalau di tempat saya ini ya. Mungkin dengan spek yang lebih oke, ini RAM-nya 43, Core i5 Gen 2 atau Gen 3 lah. Beli di online juga mahal ini LCD-nya, belum lagi ongkirnya, asuransinya. Kayak gini kan harus ada asuransi. Belum lagi jasa pemasangannya. Oke. Ini teman-teman, salah satu bautnya tuh. Kelihatan tuh. Udah karat semua. Baunya sudah nggak karuan, kayak apa lah, mungkin sudah tahu lah yang suka mau bongkar. Mungkin kalau saya ketemu baut yang cocok nih, saya mau ganti nanti juga baut pinggirnya nih. Jadi saya coba bisa tidak ya tanpa saya rakit. Kita coba nyalakan, nyala atau tidak deh. Nah, ini biasanya masih ada fleksibel di belakang sini. Tadi kan ada kabelnya tuh. Fleksibelnya di atas sebelah sini. Sudah terbuka ya. Fleksibelnya juga jamuran. Fleksibelnya juga sampai jamuran. Lihat. Gimana ya? Aduh, ntar ya.
Saya pegang sendiri nih HP malah. Tuh ada yang warna apa itu, biru-biru hijau-hijau, itu jamur ya. Tuh lihat tuh. Udah karat semua. Oke. Ini kalau teman-teman punya yang sudah seperti ini karat semua ini. Dudukan prosesor ya ini ya. Ini baut lubang baut juga berkarat. Ini lebih baik ini rakit CPU baru atau beli laptop second ya, atau rakit CPU second. Ini mau di kuas sebentar ya. Ini biasanya saya bersihkan teman-teman pakai penghapus. Pakai penghapus pensil ya. Kita bersih dulu. Sudah agak mendingan teman-teman, tidak seperti tadi apa hijau-hijau ini masih ada, masih lengket sedikit tapi tidak sebanyak tadi. Ntar saya kuas dulu ini ya. Kuas sebentar. Iya lanjut ya teman-teman, lupa tadi saya nge-record. Jadi saya sudah bersihkan tapi tidak bisa bersih semua, kemudian karena jamur karat, jadi yang bisa dibersihkan debu saja. Ini saya sudah barusan pasang fleksibelnya ya. Tuh fleksibelnya itu saya pasang ya, sini di belakang. Kalau fleksibelnya itu masanya susah, lepas saja yang dari motherboardnya, baru pasang yang belakang. Oke, saya sudah pasang. Coba. Ini LCD-nya masih baru ya, ini masih ada plastiknya. Semoga berhasil lah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya pasang dulu bautnya. Baut karat tadi dipasang dulu sementara karena saya mau tes apa nanti berhasil atau tidak ya, LCD nya nyala atau tidak. Baut karatnya kita pasang dulu. Nah nanti langsung saya tes nampil tapi belum saya rakit.
kita cek bentar. Susah nah kali nempelnya. Udah karat semua tuh. Ini harusnya diganti nih bautnya, tapi saya mau ngecek dulu. Plus mau cari ganti. Kini sudah ya, saya pasang dulu kabel-kabel bagian belakang, habis itu kita tes. Kabel LCD di sini. Nah, kalau kabel webcam sama casing kita gabung ya, jadi belum dipasang. Kemudian ini ada kabel wifi juga, tapi belum saya pasang juga ya, karena kabel wifi nya itu bareng casing nanti ya, biar dia rapi. Ini ada kabel ke LCD juga ini, jadi harus dipasang. Oke teman-teman ya, ini harusnya nyala. Kita ambil casnya dulu. Ini chargernya, kita teskan ya. Oh gak nyala. Baterai biosnya juga belum saya pasang, karena nih baterai bios, karena awalnya juga baterai biosnya tidak ada dan sempat mampir. Sekarang dengan kondisi sama, nampil tidak. Nanti kalau sudah nampil baru saya pasang baterai. Nah, charger aslinya bawaan. Teman-temannya nyetrum atau tidak nih. Biar aman saya pakai kain saja, saya pegang. Kelihatan tidak situ? Ini kabel. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Di mana tombol on-nya? Lampunya ada, hidup. Bentar ya. Itu di belakang. Nah, teman-teman, saya cek dulu. Saya cek sebentar. Saya cek dulu tombolnya di casing. Oh, di atas. Tombolnya di atas ternyata. Sebentar. Mana sih? Atas mana atasnya tuh? Oh iya, ada nyelip ternyata di atas sini. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim.
Oke, kalau di bagian belakang dia sudah muter ya. Di bagian belakang sudah muter. Bagian depannya belum ada tampilan. Tuh, alhamdulillah. Shoot. Ya, ada ya. Sudah oke tampilan HP-nya itu. Oh, udah oke teman-teman. Tampilan HP. Mana? Belum. Tuh, baru ya dia. Ini kebaca tetap RAM-nya 4 GB dan lain-lain. Masuk ke Windows. Wih, kok gini? Nih, sudah ya. Yang tadi fleksibelnya mungkin ya, nanti coba dibersihkan lagi. Fleksibelnya kok ada seperti itu. Oh ya benar itu teman-teman. Di ujung sebelah kanan sana itu apa namanya, jamnya berubah ya, tahunnya 2010 ya, jadi baterai biasa harus saya pasang ya. Oke, jadi ini sudah oke ya, penggantian LCD nya seperti ini cara teman-teman. Yang tadi saya mungkin mau bersihkan lagi sedikit fleksibelnya, karena fleksibelnya itu tadi bagian ujung-ujung itu dia agak bengkok atau agak patah. Kemudian apa namanya, yang bekasnya tadi ya, bekas jamurnya mungkin mau saya bersihkan dulu bener. Jadi ini tutorial ganti LCD nya saja seperti ini. Ini belum sempurna 100% gambarnya, tapi kalau ganti LCD nya sudah ya. Jadi awalnya nyala, sekarang juga tetap nyala. Gitu aja teman-teman, tidak saya buat video ngerakitnya sekalian ya, karena masih ada yang mau saya bongkar, plus ini bagian sini ini seperti apa. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.